Alat ini kita beli mahal sekali, puluhan miliar, hampir 60 miliar untuk robot ya. Luar biasa. Jangan sampai nggak dimanfaatin. Oke. Itu jadi benda yang tak berguna kalau masyarakat kita nggak memanfaatkan. Nah, makanya saya appreciate banget sama Dr. Ahmad ya punya layanan TV seperti ini untuk menggaungkan bahwa di Indonesia ini dokternya juga qualified. Kita juga didukung oleh alat-alat yang sangat luar biasa, robot, artificial intelligence, semuanya udah dipakai di Indonesia. Hai pemirsa, kembali lagi dengan saya Dr. Ahmad Mediana dari AMS TV Channel, Sharing is Caring. Pada kesempatan ini saya ada di Gunung Gelis menghadiri rapat kerja dari Perhimpunan Kedokteran Wisata Indonesia. Salah satu narasumbernya yang terkenal di sini adalah Dr. Marta sebagai direktur dari Rumah Sakit Premier Bintaro yang katanya sudah dinobatkan sebagai hospital tourism. Pemirsa, ini Dr. Marta. Hai. Dok, ini luar biasa nih dok kesempatannya. Iya. Terima kasih banyak dokter bisa di sini. Terima kasih juga dok. Apa itu dok? Hospital tourism? Padahal Rumah Sakit Bintaro, Premier Bintaro udah terkenal sedemikian rupa. Masih ada lagi kata-kata hospital tourism. Iya, jadi ada ceritanya Dr. Ahmad. Jadi sebenarnya triggernya adalah ketika Pak Jokowi, presiden kita, memberikan instruksi bahwa rakyat Indonesia jangan lagi berobat ke luar negeri. Oke. Nah, sehingga sejak saat itulah mulai digembor-gemborkan atau digaungkan, dikampanyekan tentang health tourism. Health tourism? Iya. Okay. Nah, health tourism itu sendiri ada 4 pilar, dokter. Nomor 1 adalah wellness tourism. Kemudian medical tourism, lalu ketiga sport tourism, dan keempat adalah scientific tourism. Nah, yang jadi masalah orang-orang yang mau berobat itu agar tidak pergi ke luar negeri, tentu dia kan harus ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, dalam hal ini rumah sakit. Nah, rumah sakit diminta untuk juga mensupport negara di dalam memberikan pelayanan health tourism. Nah, data yang sudah ada masuk dalam pemerintahan, ratusan triliun rakyat Indonesia menghabiskan biaya kesehatan di luar negeri. Mestinya kan bisa dilakukan di dalam negeri, di mana dokter-dokter Indonesia juga keren. Bukan karena kita berdua dokter ya dok ya. Kita pasti tahu bahwa teman-teman sejawat kita juga dia sangat well educated, well trained juga. Dia mereka juga training di luar negeri. Namun di kita ini kan kita tahu ada bangsa yang humble ya, bangsa yang sangat rendah hati gitu. Kurang ngotot. Dan kita nggak yang mengkampanyekan seperti para dokter dan rumah sakit di luar negeri. Karena itu Kementerian Kesehatan memberikan instruksi kepada rumah sakit untuk ikut support negara dalam health tourism. Nah, kemudian kami dari Premier Bintaro meminta arahan kepada Kemenkes kala itu ya. Gimana caranya supaya Premier Bintaro ikut berkontribusi terhadap program health tourism ini. Nah, mereka ada persyaratannya untuk menunjuk rumah sakit sebagai rumah sakit wisata atau hospital tourism. Terus nanti teman-teman dari Kementerian Kesehatan datang melakukan audit, setelah melakukan visitasi dinilai alur SEPO dan segala pelayanan yang ada di rumah sakit kita harus one stop service. Nah, sejak itulah tahun 2021 ya Oktober Premier Bintaro mendapatkan surat penunjukan dari Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit penyelenggara pelayanan kesehatan kedokteran wisata atau kan kalau dalam bahasa Indonesia panjang banget ya, bahasa kerennya ya hospital tourism lah, itulah ya kira-kira gitu. Oke, jadi ada health tourism, dari salah satu pilar itu rumah sakitnya namanya hospital tourism gitu sebagai fasilitas pemberi layanan kesehatan. Luar biasa itu dok ya. Dok, kalau kita browsing rumah sakit Bintaro ini kan dok ya, sekarang sebagai hospital tourism. Ada istilah Robin, robot Bintaro itu, apakah itu bagian dari? Iya, jadi Dr. Ahmad, Premier Bintaro itu punya 6 Center of Excellence. 6 dok ya, bukan 1 nih dok ya? 6. Nah, nomor 1 adalah Spine Center.
Spine Center. Itu sudah 17 tahun ada di Premier Bintaro dengan Dr. Lutfi Gatam sebagai pionirnya. Nah, dengan berkembangnya teknologi dalam hal kesehatan tulang belakang, tahun 2022, 22 Oktober 2022 kita launching robot, di mana robot ini kita beli dari Amerika. Nah, fungsi robot itu adalah sebagai navigasi para dokter bedah tulang spine untuk melakukan operasi. Jadi dia bertugas sebagai navigasi. Nah, karena robot ini di Asia Tenggara cuma ada di Indonesia, kita berilah namanya Robin. Robin itu singkatan Robot Bintaro. Supaya pasien-pasien dan masyarakat juga tahu, oh ini robot spine ini bagian dari branding rumah sakit kita, bahwa kita betul rumah sakit yang mampu sebagai hospital tourism dan bisa bersaing dengan teman-teman sejawat kita di luar negeri. Nah, selain spine ada juga Orthosport and Wellness Center. Orthosport. Jadi dia dokter spesialis bedah tulang yang ambil keahlian khusus dalam bidang sport injury. Nah, itu kita udah kerjasama dengan seluruh asosiasi olahraga Indonesia, baik itu seperti basket, sepak bola, badminton, angkat besi, ya, berbagai macam cabang olahraga di Indonesia. Kita udah kerjasama dan atlet-atletnya itu datang ke kita. Jadi selain mengurus atlet-atlet yang terkena injury, kita juga melakukan assessment kepada para atlet ketika dia mau melakukan pertandingan. Jadi back to the games. Jadi kayak pemain sepak bola itu enggak, ya besok latihan pertandingan sepak bola terus sekarang langsung berangkat, enggak. Dia di-assess dulu apakah jantungnya memang mampu, ototnya segala macam itu supaya tidak injury waktu dia pertandingan. Nah, di samping ortosport ada wellness. Nah, sekarang ini kita sebenarnya ya kesehatan itu jangan berpaku pada pengobatan, Dok. Karena kalau berpaku pada pengobatan, berapapun asuransi atau biaya kesehatan yang kita punya nggak akan bisa nolong. Tetapi bagaimana kita preventif, artinya wellness to be well-being. Kan seperti itu ya. Jadi hidup kita tuh harus well-being, seger bugar lah ya. Seger bugar gitu. Sehat belum tentu bugar loh, Dok. Jadi kalau sudah sehat harus bugar. Itulah namanya wellness. Nah, ketiga itu adalah vascular surgery, bedah pembuluh darah. Kemudian keempat adalah ortopedi atau bedah tulang yang non-spine dan non-sport. Karena apa, Dok? Di Premier Bintaro tuh nggak ada bedah tulang yang umum, semuanya subspesialis. Jadi orang-orang hebat berkumpul nih? Ya, kumpul di Premier Bintaro. Nggak ada yang ngumpulin sih, dia datang sendiri. Gitu ya. Jadi dia datang, apply, dan saya lihat mereka orang-orang hebat yang memang harus kita akomodasi untuk bisa terbang tinggi sebagai praktisi kesehatan, nggak hanya di Indonesia, tapi bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Jadi di Bintaro itu ortopedik, selain spine, orthosport, juga ada hand. Kemudian foot and ankle. Foot and ankle ini di Indonesia cuma ada 8 orang. Cuma ada 8 orang nah, ya? salah satunya ada di Indonesia. Terus udah gitu hip dan knee. Kemudian juga ortopedi pediatrik. Kasus-kasus bedah tulang pada anak-anak. Sama satu lagi kanker, onkologi ortopedik. Nah, ini jarang banget, Dok. Makanya kita bikin ortopedik non-spine, non-ortosport ini juga sebagai unggulan. Selain itu stroke center. Stroke center karena kita tahu angka kematian di dunia ini penyumbang yang terbesar juga selain penyakit jantung adalah stroke. Nah, yang terakhir ini pasti digemari oleh baik laki ataupun perempuan, yaitu Skin and Laser Center. Nah, Skin and Laser Center ini alatnya itu bukan cuma skin doang tuh lasernya, Dok. Jadi dia multi platform. Selain untuk rejuvenation, bisa untuk yang ngorok. Terus untuk varises, untuk ngecilin perut, Dok. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan hanya untuk skin. Sekarang alat-alat teknologi kedokteran tuh sudah dilengkapi oleh artificial intelligence dan sangat luar biasa. Dan itu ada semua di Republik ini. Nggak perlu pergi ke luar negeri. Dok, message-nya kuat nih, Dokter ya, bahwa ini ada di Rumah Sakit Premier Bintaro. Se-Indonesia boleh dong, Dok, memanfaatkan ini semuanya. Justru alat ini kita beli mahal sekali, puluhan miliar, hampir 60 miliar untuk robot ya. Luar biasa. Jangan sampai nggak dimanfaatin. Itu jadi benda yang tak berguna kalau masyarakat kita nggak memanfaatkan. Nah,
makanya saya appreciate banget sama Dr. Ahmad ya punya layanan TV seperti ini untuk menggaungkan bahwa di Indonesia ini dokternya juga qualified, kita juga didukung oleh alat-alat yang sangat luar biasa, robot, artificial intelligence, semuanya udah dipakai di Indonesia. Jadi saya rasa tidak ada lagi alat-alat kedokteran yang di dunia luar ada, di kita nggak ada. Electronic medical record juga kita semua sudah pakai ya. Desember ini Menteri Kesehatan udah mencanangkan semua fasilitas kesehatan di Indonesia ini harus menggunakan electronic medical record. Kalau di Premier Bintaro sendiri sudah sejak tahun 2016, Dok. Aturannya belum ada, kita udah merintis itu dan nanti akan terhubung dengan Satu Sehat kan, Dok. Kesehatan kita keren deh, Dok. Kalau nggak kita yang support siapa lagi? Dok, kembali lagi ke Perketwi nih, Dok. Ini kan teknologi kan luar biasa nih, Dok ya. Kan belum tentu nih, Dok, dokter-dokter di pinggiran sana atau di pelosok itu takut jadi aduh malah minder, malah segala macam gitu. Dokter punya nggak strategi untuk mendekatkan teknologi canggih ini ke masyarakat dokter ya, maksud saya yang lebih sederhana. Kira-kira strateginya apa nih, Dok? Ya. Jadi Premier Bintaro khususnya ya, karena saya dari Premier Bintaro, saya bicara on behalf Premier Bintaro, dan saya yakin rumah sakit hospital group besar lainnya juga mestinya sudah melakukan. Jadi kita merapat nomor 1 ke pemerintah dulu. Ke pemerintah, ya, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya, kemudian kedua ke fakultas-fakultas kedokteran, supaya para peserta didik di fakultas kedokteran juga mereka terpapar dengan teknologi yang biar maju. Tahu lah, Dok, Jadi jangan dia begitu jadi dokter dia kudet tentang teknologi yang sudah dilengkapi oleh artificial intelligence. Nah, kita sudah kolaborasi juga dengan fakultas-fakultas kedokteran. Nomor 3 adalah dengan organisasi dan asosiasi. Seperti Perkedwi ini. Nomor 4 adalah ke layanan-layanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit umum daerah. Ada juga, Dok, program seperti itu, Dok? Dan di marketing kami kita punya orang yang memang kita tempatkan, satu untuk menggarap asosiasi atau organisasi, menggarap institusi pendidikan, bukan hanya fakultas kedokteran ya, Dok, sekolah-sekolah keperawatan, sekolah-sekolah radiografer ya, sekolah-sekolah fisioterapi itu juga kita kolab ya. Kemudian dengan puskesmas-puskesmas, rumah sakit tipe C, rumah sakit umum daerah itu harus digandeng. Nah, saya merasakan betapa collaboration itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa during the COVID, Dok. Ketika COVID kita nggak mungkin sendiri. Nah, di situ saya menyadari bahwa collaboration itu powerful banget untuk kita bisa terbang lebih tinggi lagi. Gitu. Dan yang di bawah juga ikut terbang, kira-kira, Dok, ya? Gitu, itu udah pasti. Karena itu kayak dongkrak, Dok. Kalau ngedongkrak kan nggak mungkin dari atas ke bawah ya, harus dari bawah ke atas gitu. Ya, ketika kita mainkan dongkrak kita, maka yang dari bawah akan mendorong yang di atas juga. Gitu. Luar biasa nih, Dok. Iya. Dok, kembali ke acara Perketwi ini, Dok, Rumah Sakit Premier Bintaro sebagai salah satu narasumber kita ya. Dokter punya pesan apa nih sama anggota-anggota Perketwi ini untuk menggaungkan ini se-Indonesia nih, Dok, kira-kira, Dok? Nomor 1 tentunya kita ini dokternya, terutama mungkin generasi kita kali ya, Dok ya. Kita tuh terlalu terkungkung sama dogma etik. Dokter tuh makhluk spesifik soalnya, Dok. Ya, kita takut kalau nih kayak TV begini nanti disangka kita iklan. Padahal sebenarnya kita memang harus beriklan. Siapa yang tahu kalau kita keren kalau kita nggak beriklan, ya nggak? Siapa yang tahu rumah sakit kita keren kalau kita nggak beriklan? Siapa yang tahu Dokter Ahmad keren begini kalau dokter nggak beriklan? Ya, sharing makanya di sana. Iya. Iklan di sini kan bukan mau bilang aku dokter yang hebat, nggak, tapi kita sharing apa pengalaman kita punya ilmu apa, kita punya pengetahuan apa, itu yang mau kita sharing. Kan seperti itu. Jadi kalau dokter tanya apa sih yang mau saya himbau ke teman-teman sejawat saya di Perkedwi, nomor 1, teman-teman sejawat jangan takut untuk sharing kepada siapapun gitu tentang keilmuan yang dimiliki. Sayang kan, ilmu itu kan jangan dibawa mati, ilmu itu harus dibagikan sehingga ilmu itu bermanfaat gitu. Nomor 2, selalu berkolaborasi. Nomor 3, jangan berantem antar antar spesialis ya. Itu kan ada spesialis ya? Iya, jangan berantem. Karena kalau kita berantem kita kontraproduktif. Daripada kita berbeda pendapat lalu kita nggak collab, mendingan
nggak apa-apa berbeda Bersatukan pendapat, aja, Dok, tapi ya. kita bersatu untuk lebih keren gitu. Waduh. Itu Dok, aja sih, Dok. luar biasa nih, Dok. Saya takjub nih, Dok. Jadi pada kesempatan hari ini nih udah alamnya seger gitu ya. Iya, Momennya kan bagus nih, Dok, ya. iya. Perketwi. Ditambah teknologi yang even saya nih, Dok, Heeh. baru dengernya sekarang nih, Dok, ya. Iya. Oke, terima kasih banyak nih, Dok, Iya, ya. makasih, dokter. Semoga ini entry point, Entry open point. the gate itu untuk mereka, Iya, untuk dokter-dokter keren, umum, keren. dokter-dokter yang lain juga ada. Hopefully. Teman-teman, kita ada loh sahabat di Bintaro, namanya Rumah Sakit Premier Bintaro, Betul, gitu ya, yang iya. bisa memfasilitasi ini kita semua. Ya, Gitu, Dok, ya. Betul. Oke, Dok, terima kasih banyak. Makasih, Dok. Pemirsa, luar biasa ini pada kesempatan hari ini. Perketwi, sungguh beruntung kita punya narasumber Dr. Marta, Direktur dari Rumah Sakit Premier Bintaro, Hospital Tourism, dengan 6 Center of Excellence yang luar biasa sekali. Pesan terpenting di sini adalah kita, dokter spesialis, dokter umum di seluruh Indonesia, terbuka lebar bahwa kita bisa mengakses teknologi yang luar biasa ini. Sekali lagi, AMS TV Channel. Sharing is caring with me dalam kesempatan ini adalah Hospital Tourism. Like and subscribe.